Presiden Joko Widodo telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta resikonya. Latar belakang pemindahan IKN adalah beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau tinggi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dalam aspek ekonomi, terdapat potensi peningkatan produk domestik bruto disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian, terdapat resiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerjasama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah kota baru beserta infrastrukturnya memiliki resiko yang tinggi. Selain itu, terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari kenaikan harga lahan. DPR RI memantau perkembangan rencana pemindahan ibu kota negara melalui mekanisme fungsi pengawasan. Ketimpangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ekonomi dalam suatu negara bila tidak segera disikapi dengan kebijakan yang tepat akan berdampak kepada permasalahan multidimensi. Urgensi mengatasi ketimpangan semakin penting bila dikaitkan dengan kecenderungan bahwa sebuah wilayah yang sudah lebih maju akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibanding wilayah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah baik di negara yang menganut sistem perekonomian pasar maupun terpusat, dengan semakin kecilnya disparitas antar wilayah, maka potensi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan semakin meningkat. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek, dimulai dari aspek populasi. Jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56% dari total seluruh penduduk Indonesia. Di sisi lain, jumlah penduduk yang menempati wilayah selain Pulau Jawa berada di bawah angka 10%, kecuali penduduk Sumatera sebesar 21,78%. Besarnya populasi menyebabkan daya dukung Pulau Jawa semakin menurun, terutama dalam hal penyediaan lahan dan air bersih. Khusus untuk DKI Jakarta, kemacetan dan kurangnya akses transportasi publik menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun. Sedangkan dari aspek ekonomi sebesar 58,49%, kontribusi pendapatan domestik regional bruto nasional disumbang oleh Pulau Jawa, di mana wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyumbang sebesar 20,85%. Ironisnya, wilayah lain hanya mampu berkontribusi kurang dari separuh kontribusi PDRB dari Pulau Jawa. Kontribusi ini juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi, di mana Pulau Jawa mencatat 5,61% pada tahun 2017. Lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Indonesia. Besarnya PDRB di Pulau Jawa tidak lepas dari keberadaan industri dan bisnis yang sudah lama terbangun. Menurut data Badan Pusat Statistik, secara nasional Pulau Jawa menyumbang PDRB sebesar 59,3%. Khusus untuk DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, Mass Rapid Transit dan Light Rapid Transit berperan besar dalam mendorong laju pertumbuhan PDRB. Keberadaan industri dan infrastruktur tersebut akan membawa dampak langsung terhadap percepatan peningkatan pendapatan masyarakat. Konsep pertumbuhan menekankan bahwa pada pusat perekonomian tidak akan muncul secara alami. Pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak akan muncul tanpa dorongan inovasi dan teknologi oleh perusahaan atau industri yang beraglomerasi di suatu wilayah. Skema hinterland memungkinkan sebuah wilayah yang sudah stabil dapat memberikan dampak ekonomi kepada wilayah yang berlokasi di sekitarnya. Teori inilah yang menjelaskan perkembangan ekonomi di wilayah penyangga DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum semakin cepat dibandingkan wilayah lain. Dengan demikian, pemerintah harus mengintervensi percepatan pertumbuhan yang terlalu berpusat di DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan cara pemindahan IKN dan membentuk wilayah pertumbuhan ekonomi baru.
Pemindahan ibu kota baru yang direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota baru ke lokasi baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan. Nantinya, dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi plus 0,1%. Kemudian pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok, pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemindahan ibu kota baru ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun tingkat internasional. Kemudian, pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3%. Basis poin walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam. Pemindahan ibu kota negara keluar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, di antaranya perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain dengan baik. Provinsi ibu kota negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain, serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional berupa sektor jasa. Intinya, pemindahan IKN berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan ibu kota negara memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu, pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara juga memiliki resiko terutama bersumber dari kebutuhan pembiayaan. Skema pembiayaan untuk pembangunan kota baru beserta infrastrukturnya memiliki resiko jangka panjang, apalagi sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisir kemungkinan inflasi dan kenaikan harga lahan yang tidak terkendali. DPR RI secara berkelanjutan harus memantau perkembangan pembangunan IKN baru melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Komisi 5, Infrastruktur, Komisi 11, Keuangan, dan komisi terkait lainnya. Nah, itulah informasi terkait dampak ekonomi terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.